Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memasuki di tema yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan di subtema yang pertama untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa menyimak materi hari ini dengan baik ya. Untuk materi yang pertama teman-teman, yaitu untuk mata pelajaran PPKN berkaitan dengan Pancasila. Bu Eni yakin kalian sudah memahami berkaitan dengan Pancasila ini. Kita tinggal mengulang lagi. Nah, di sini disajikan sebuah simbol negara dan juga lambangnya. Di sini ada 5 sila dalam Pancasila yang sudah dijelaskan di gambar ini, di mana sila yang pertama dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada kepala banteng berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima ada padi dan kapas, itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan penerapan nilai ketuhanan atau penerapan sila ke-1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikut adalah nilai-nilai ketuhanan. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua, bisa mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk penerapan nilai sila ke-1 yaitu semuanya yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa, baik agama, kepercayaan, dan lain-lain. Itu untuk sila yang pertama. Kemudian selanjutnya ada penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari untuk sila yang kedua, kemanusiaan. Dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilainya ada 9 sini. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi untuk penerapan sila kedua ini semuanya yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan atau bagaimana cara kita memanusiakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah penerapan sila yang kedua, teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk materi bahasa Indonesia. Ini materi baru untuk kalian, yaitu berkaitan dengan teks pidato. Jadi coba kalian perhatikan ya. Apa sih itu pidato? Ya, pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak untuk dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Atau bisa juga pidato itu diartikan penyampaian informasi, ide atau pemikiran dalam bentuk kata-kata di depan banyak orang, termasuk pidato. Adapun seseorang melakukan pidato itu ada tujuannya ya teman-teman. Yang pertama, tujuan seseorang melakukan pidato yaitu memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, bisa juga pidato itu memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Kemudian yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Itu adalah tujuannya. Kemudian ada hal-hal yang termuat atau hal-hal yang terdapat di dalam sebuah pidato. Di antaranya yang pertama adalah topik. Coba kalian perhatikan karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan tema dan lain ini ya, ada berkaitan dengan hal-hal yang terdapat dalam pidato. Yang pertama ada tema atau topik yang dibahas dalam pidato. Kemudian yang kedua ada pembicara. Yang namanya pembicara itu berarti orang yang berpidato. Ingat, orang yang berpidato. Berarti jika nanti ada soal pembicaranya siapa, berarti kalian menjawab orang yang berpidato itu siapa, itu ya. Kemudian yang ketiga ada pendengar atau orang yang mendengarkan. Misalnya bisa warga RT 2 atau siswa-siswi SD Muhammadiyah atau bapak ibu guru, itu tergantung siapa yang mendengarkan pidatonya. Kemudian yang keempat ada tempat. Nah, tempat ini mudah ya, ini genah posisi atau tempat yang dilaksanakan pidato itu atau posisi atau tempat berlangsungnya pidato tersebut. 5. Ada urutan pidato, di mana urutan pidato itu adalah bagian pidato itu yang disampaikan secara urut. Itu adalah urutan pidato. Nah, ini ada bagian-bagian pidato, teman-teman. Jadi setiap pidato itu harus memiliki struktur, atau ini namanya juga struktur ya, bagian-bagian atau struktur atau hal-hal yang penting. Ini juga termasuk hal yang harus ada pada setiap pidato. Untuk yang pertama ada salam pembuka. Ini tentu berisi kalimat sapaan. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi. Itu adalah termasuk salam pembuka. Dimana biasanya setelah salam pembuka ini bisa diikuti ucapan penghormatan kepada yang terhormat, Bapak Ibu, kepada yang teman-teman kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan, itu juga termasuk
pembukaan, dan ucapan syukur juga. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk pembukaan. Kemudian yang kedua ada pendahuluan, teman-teman. Nah, pendahuluan ini berisi paparan topik permasalahan yang akan dibahas. Atau bisa dengan kata lain, pendahuluan ini yang menggambarkan isi dan biasanya memuat pengantar ke topik ini. Di sini berisi kalimat-kalimat pengantar yang menjurus atau akan menunjukkan ke dalam topik permasalahan. Kemudian yang ketiga ada inti, tentunya inti atau isi materi pidato, yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Nah, materi dalam pidato ini biasanya disajikan secara sistematis yang memuat beberapa hal, yaitu diantara di dalam inti ini ada maksud, ada tujuan, ada sasaran, rencana, dan langkah-langkahnya, itu dalam inti. Kemudian yang keempat ada penutup. Penutup ini berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan, atau bisa berisi permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan, dan berisi harapan dan pesan juga termasuk itu. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Salam penutup ini berisi salam penutup bisa wassalamualaikum, bisa selamat sore, dan bisa lain-lainnya. Itu ya. Jadi ada 5 bagian, ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan soal yang Bu Eni berikan. Kita lanjutkan dulu. Setelah bagian ternyata materi hari ini cukup sampai pada bagian-bagian pidato. Nanti Bu Eni akan menyampaikan latihan soal agar kalian lebih memahami lagi berkaitan dengan materi penerapan nilai Pancasila dan juga pidato ini ya, teman-teman. Kalian tetap harus semangat belajar dari rumahnya, jangan kasih kendor. Tolong bisa menjaga diri dengan sebaik mungkin, membatasi penggunaan HP yang teman-teman. Semoga kalian termasuk anak-anak yang hebat yang bisa tetap semangat belajar meskipun di dalam kondisi seperti sekarang ini. Oke? Nah, Bu Eni rasa cukup sekian teman-teman semua. Bu Eni mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.